1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kebanyakan dari kita kalau kita menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi hal buruk, menghadapi vonis dokter atau hasil swab, atau kejadian-kejadian yang nggak mengenakkan hati kita kebanyakan bereaksi. Dan reaksi kita seringkali salah. Kalau kita ini mudah bereaksi, menghadapi apapun juga mudah bereaksi, itu biasanya keputusan yang kita ambil itu salah. Sikap yang kita ambil seringkali itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita menghadapi segala sesuatu itu harus tenang. Tenang dulu. Tenang. Karena apa? Karena itu kuasailah dirimu. Kita harus belajar menguasai. Mulut kita kuasai, pikiran kita kuasai, tubuh kita kuasai, supaya kita itu bisa tenang. Terus kalau udah tenang ngapain? Kita bisa berdoa, tanya Tuhan. Kita mesti ngambil keputusan apa? Dengar suara Tuhan. Tapi kalau kita ini jadi orang kerusa-kerusu nih, kita akan jadi gampang orang panik kan. Mungkin Bapak ngomong enak aja. Kalau Bapak ngalami juga akan melakukan seperti apa? Mungkin Bapak Ibu ngomong seperti itu. Bapak enak aja ngelihat suami saya udah selingkuh berkali-kali, masa saya harus tenang? Ya, kita ngomong kuasailah dirimu jadilah tenang kok. Supaya apa? Bisa dengar suara Tuhan, bisa berdoa, dengar suara Tuhan, baru bisa melakukan keputusan-keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan rencana Tuhan. Baru kita ngelihat kemuliaan Tuhan itu menyertai. Tenang, suruh tenang dulu. Kenapa kau disuruh tenang? Karena kebanyakan orang tuh panik kebanyakan. Kalau udah panik, histeris, jerit-jeritan, terus nyari kambing hitam, nyalain orang lain. Nah itu kan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus suruh tenang. Karena waktu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tidak tenang, orang yang emosional itu seringkali terjebak jadi pemarah. Akhirnya apa? Banyak korbannya, banyak meninggalkan luka pada orang lain. Perkataannya tajam, nyakitin orang lain. Kalau komentar pedas, merendahkan orang lain. Kita ini harus memiliki penguasaan diri penuh supaya kita ini mengambil keputusannya segala sesuatu dari Tuhan. Saya bilang berkali-kali, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses, dengerin Tuhan ngomong, baru lakukan. Kelar. Yang jadi masalahnya, seringkali kita dengar apa? Emosi kita, amarah kita, ego kita, yang kita sering dengerin. Makanya apa? Kebentur tembok terus, ketemu masalah terus, nggak pernah kelar-kelar masalahnya. Kita suruh ngapain? Tenang. Kalau kita tenang, baru bisa doa. Nah, doa itu kan nggak hanya permohonan. Doa kan nggak hanya ngomong permintaan. Doa kan kadang kita perlu menaklukkan apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau ini di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kita tunduk penuh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita ini tenang, baru kita bisa memfokuskan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa mengambil keputusan yang benar. Kalau kita emosi, kita marah, emosinya meledak-meledak, jangan bereaksi dulu, tenang. Kalau mengalami hal buruk, jangan bereaksi berlebihan, tenang dulu. Jangan marah, jangan berbuat dosa dengan mulutmu, dengan lidahmu, dengan perkataanmu. Kalau lagi meledak-ledak amarahnya dalam hati, tenangin dulu, ambil napas dulu, minum air putih dulu, tenangin dulu. Jangan langsung balas perkataan orang lain, balas sikap orang lain. Nah, kecenderungan nanti dikontrol oleh emosi, dikontrol oleh amarah. Bukannya tambah lebih baik, tambah lebih buruk. Bukankah kita dipanggil untuk menjadi berkat buat orang lain? Tapi kalau kita ini konfrontasi terus dengan orang lain, berselisih paham terus dengan orang lain, bermusuhan, marah dengan orang lain, bukankah kita menjadi batu sandungan? Bukankah kita tidak jadi berkat lagi? Nah, kita itu perlu menguasai diri. Menguasai diri itu artinya tenang. Tenang, minta Tuhan. Tuhan, kalau engkau menghadapi masalah seperti ini, kira-kira engkau mau melakukan apa? Tanya Tuhan. Pasti keputusanmu tepat. Jangan emosi yang ngontrol,
Ego yang ngontrol, harga diri yang ngontrol. Kebanyakan, dia sudah merendahkan aku, nggak tahu harga diriku diinjak-injak. Bapak Ibu, harga diri kita setelah kenal Yesus itu ada di depan pintu, jadi keset, diinjak-injak. Supaya apa? Kita belajar rendah hati. Supaya apa? Kristus yang muncul dalam diri kita. Tapi kalau kita tinggi hati, disinggung sedikit marah, ingin balas, merasa harga dirinya diinjak-injak. Yang kamu tinggikan itu dirimu sendiri, yang kamu sembah itu dirimu sendiri, apa Yesus? Kalau orang menyembah dirinya sendiri itu, ketika disinggung harga dirinya, dia akan mencak-mencak, dia akan marah, dia akan bereaksi luar biasa. Itu tandanya apa? Ego yang menjadi Tuhan, amarah yang menjadi Tuhan, harga diri yang menjadi Tuhan, yang disembah setiap hari. Makanya apa? Dia akan berontak, dia akan bereaksi, dia akan marah begitu rupa. Karena apa? Merasa harga dirinya diinjak-injak. Justru kita itu akan berjalan setiap hari, akan banyak melakukan proses peremukan, bahkan diperlakukan seperti itu, direndahkan, dituduh, difitnah, disalahkan, atau apapun juga yang buruk yang kita alami, akan belajar sebagai proses peremukan yang di dalam. Kita disuruh tenang dulu, jangan bereaksi, serahin semuanya ke hadapan Tuhan, diserahkan ke hadapan Tuhan. Baru Tuhan akan berkuasa penuh, mengontrol penuh, menguasai penuh. Baru apa? Hidup kita jadi berkat. Orang bisa ngelihat, kamu kok bisa tenang sih ngadepin masalah? Kamu kok bisa enjoy sih ngadepin situasi berat seperti ini? Apa sih rahasianya? Kita mudah ngomong Injilnya. Kan orang dunia itu melihat tindak tanduk kita, langkah kita, sikap kita, kelakuan kita tuh orang dunia tuh lihat. Orang itu, dunia itu pantau. Reaksinya seperti apa? Tapi kalau reaksi kita ini didapatin benar-benar sesuai apa yang Tuhan mau, berjalan seperti apa yang Tuhan mau, seperti keinginan Tuhan, orang bisa ngelihat, beda ya. Ini orang beda ya. Ini benar-benar loh. Nah, mereka akan belajar. Yang membedakan kita dengan orang dunia apa? Karena kita ada Tuhan. Semakin ada Tuhan yang menguasai, yang mengontrol, Allah yang hidup, itu harusnya kita semakin tenang. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh tuh, hatinya itu lembut dan tenang. Nggak mungkin gampang meledak-ledak. Semakin tenang. Bapak Ibu, Paulus dulu awal-awalnya itu meledak-ledak, tapi semakin lama diproses menjadi orang yang lemah lembut. Petrus pun juga sama. Baru kenal Tuhan tuh emosinya luar biasa sekali. Semakin dia dewasa, semakin matang. Di umurnya yang tua, yang matang, hatinya semakin tenang, reaksinya semakin kalem. Nah, kita ini harusnya tambah umur kita, tambah pengalaman kita dengan Tuhan, tambah hidup kita berjalan dengan Tuhan itu harusnya lebih tenang dan kalem. Bukan malah marah-marah, mudah marah, mudah meledakkan emosi, susah mengampuni. Itu loh yang gak jauh beda dengan orang dunia. Kita harus tunjukkan this real, Yesus manifestasi melalui hidup kita. Kalau ngadepin tekanan, mobilmu ditabrak di jalan, tenang aja, kan ada asuransi. Pak, gak ada asuransi, dia omongin baik-baik lah. Kalau suamimu selingkuh atau suami istrimu itu cerewet, ya kita harus bereaksi seperti yang Tuhan mau lah. Jangan malah kita ikut marah, akhirnya apa? Perang, berantem, ribut, geger. Yang dikorbankan kalau ada anak-anak, kalau ada orang tua, segala macam menjadi korban. Kita harus tenang menghadapi segala sesuatu, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kita itu dapat berdoa. Bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ribut nih suami istri ini, saya jamin Bapak Ibu mau berdoa jerit-jerit juga gak akan nyampe. Karena hatinya gak tenang. Supaya kita tenang, kalau udah tenang, satu lagi marah, tenang dulu. Kalau udah sama-sama tenang, diomongin baik-baik, minta maafkan, kelar masalahnya. Jangan ketika marah ditimpalin marah, gak akan ada selesainya, gak akan ada kelar-kelarnya. Ujungnya apa? Melukai banyak orang. Orang sekitar kita sering terluka karena apa? Kalau sikap kita, keputusan kita ambil itu salah. Apalagi dikuasai emosi dan amarah. Jadilah tenang. Dan Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan bikin berhasil apa yang kita kerjakan. Dan hidup kita menjadi memiliki dampak pada orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. God bless you.